Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Raden Wahyudi. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan bagikan video-video kami. Berikut berita selengkapnya. Persoalan atau konflik PT PAM Mineral Antara dengan PT TBR di Desa Larunai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui belum tuntas. Hal ini dinilai bukan masalah baru, karena konflik antara kedua perusahaan ini tak kunjung selesai. Kepala Teknik Tambang PT Pintu Air Mas Mineral atau PT PAM Mineral, Supriyatno, yang didampingi oleh dua humas PT PAM Mineral, yakni Rustam dan Samir, menjelaskan, masalah ini sejak tahun 2015 silam, telah bergulir, hingga kini tak kunjung selesai. Dijelaskan Supriyatno, sebelumnya pihaknya mengakuisisi PT Bumi Morowali Utama. Perusahaan ini merupakan induk dari PT Transon Bumindo Resources. Perlu diketahui publik juga bahwa PT Bumi Morowali Utama adalah salah satu bagian dari Transon Group. Terang Supriyatno kepada sejumlah wartawan, pada hari Selasa kemarin, tanggal 23 Mei tahun 2023. Dijelaskan Supriyatno lagi, saya bersama humas lain yang membangun perusahaan ini berjuang dari awal untuk melawan mereka. Pihak PT Transon Bumindo Resources, mereka kita duga, dengan sengaja melakukan aktivitas pengrusakan dengan cara menggusur ore dan bangunan kami. Sebelumnya sempat ada beberapa kali mediasi dan menindak secara hukum kepolisian, hingga ke ranah persidangan. Kemudian yang telah mempunyai keputusan hukum tetap di Mahkamah Agung pun sudah ada. Dan hingga tahun ini 2023 kasus ini terus saja bergulir, dan belum selesai. Terang Supriyatno lagi, lanjut Supriyatno, terkait saling klaim jalan hauling, klaim jeti, klaim kepemilikan antara kedua perusahaan itu, kalau statement saya, dari awal kedua perusahaan ini secara legalitas sudah benar, dan didukung dengan bukti yang cukup, hanya saja sayangnya, kata Supriyatno, di salah satu pihak, ada yang diduga tidak mengakui legalitas perusahaan lain. Terkait kasus baru-baru ini saling palang memalang ruas jalan, oleh kedua perusahaan itu, kalau menurut saya PT TBR yang berstatemen melalui legalnya yang menyatakan kami tidak punya etika bisnis di PT PAM, menurut saya PT Transon Bumindo Resources, diduga perusahaan ini tidak menghargai aturan hukum dan perundang-undangan, serta tidak menghargai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selama ini perusahaan itu, mereka mau membangun apapun kami tidak pernah menghalangi, baik membuat smelter, PLTU, kita tidak pernah menghalangi mereka untuk membangun perusahaan mereka, karena kami anggap mereka punya kawasan industri, di mana mereka sudah berinvestasi. Hanya saja dari satu sisi mereka dinilai mengesampingkan perusahaan lain, tegas Supriyatno. Tidak pernah menghalangi. Karena apa? Kami menganggap mereka memang punya kawasan industri, di mana mereka sudah berinvestasi. Cuma di satu sisi, apakah dengan kawasan industri itu mereka bisa kemudian, ya kan, menihilkan perizinan perusahaan lain, mengesampingkan perizinan perusahaan lain? Apakah kawasan industri itu satu-satunya izin tertinggi yang bisa menghalangi perizinan perusahaan lain? Enggak begitu. Karena kawasan industri itu seperti juga IO, izin usaha pertambangan, ya kan? Dia harus memperhatikan konten-konten, harus memperhatikan apa-apa yang ada di dalam kawasan industri atau izin usaha pertambangan yang mereka miliki. Mineral dengan Transon ini bukan masalah baru yang 1 tahun 2 tahun. Masalah ini dimulai dari 2015 ketika mereka waktu itu mengakuisisi Bumi Morowali Utama, ya kan, yang merupakan induk dari Transon sendiri. Dari Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Yohanes mewartakan. Akuisisi menjadi salah satu bagian dari Transon Group. Ya, mereka di sini kan membangun kawasan industri ya.